Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh memuji, menyembah, memuliakan Dia, dan juga akan membaca merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari Yakobus, Yakobus pasal 5, satu perikop akan kita baca dan renungkan secara peringatan kepada orang kaya yang tidak kaya di dalam Tuhan, ya. Jadi dia hanya kaya secara jasmani saja, harta, ya, tapi tidak kaya di dalam Tuhan, maka dia akan mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Baik, kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara membaca ayat yang kedua. Mari buka Alkitabnya, ya, buka firman Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan nyamuk. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upamu yang kamu tahan dari dulu yang telah menuai terhadapmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, Tuhan mereka yang menyambut kamu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana orang kaya ini ya diperingatkan oleh firman Allah. Wah, garis akhir hidup mereka akan menderita, akan susah, ya. Tapi kita jangan salah tafsir, jangan sampai kita berkata kalau begitu kita tidak perlu kaya. Bukan itu, ya. Kalau dalam hal harta, kekayaan, boleh kita kaya, tidak apa-apa, ya. Dan menurut saya sebaiknya kita kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan itu harus dapatkan dengan cara yang halal, bukan dengan haram, ya, bukan dengan cara berdosa, tapi dengan cara yang halal dan digunakan dengan cara yang halal. Jadi tidak ada masalah, ya. Ya, kekayaan itu baik, ya, mendatangkan sukacita, kebahagiaan, ya, tetapi kekayaan yang benar di hadapan Tuhan, ya, yang memang kekayaan itu kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, dalam pembacaan kita di sini ternyata orang kaya ini melakukannya dengan cara yang tidak halal, ya. Jadi dan menggunakannya juga tidak halal, ya. Perhatikan, dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Mengapa orang kaya ini akan ditimpa oleh sengsara, ditimpa oleh malapetaka? Menangislah, sedihlah, merataplah. Ya, kenapa? Ya, karena kekayaan mereka tidak bisa menolong mereka. Kekayaan mereka tidak bisa menghibur mereka. Kekayaan mereka tidak bisa membahagiakan mereka. Jadi kekayaan itu tidak mampu memberikan kebahagiaan yang abadi, ya. Tetapi banyak orang berjuang, ya, berusaha untuk menjadi kaya, padahal kekayaan itu tidak dapat memberikan jaminan ketenangan di dalam hidup seseorang. Nah, ayat 2 dikatakan begini, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Jadi kekayaan yang diandalkan tadi, hartanya, uangnya, barang-barang mewah, tidak bisa membahagiakan dia. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu,
dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ya, hari-hari terakhir, ya, akhir zaman. Ya. Masihkah orang sibuk mau mencari kekayaan? Oh, masih banyak orang sibuk berambisi untuk jadi orang kaya, berjuang, sudah kaya pun berjuang lebih kaya lagi, ya, sehingga untuk mencapai tujuan itu menghalalkan segala cara. Itu yang terjadi, ya. Bagi orang kaya ini pikirannya adalah mencari uang terus, pikirannya mengumpulkan harta, kumpulkan. Ya, ada satu usaha di sini jalan, buka lagi usaha, buka lagi, sampai akhirnya tidak ada waktu untuk istirahat. Ya, tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk bersekutu bersama saudara-saudara yang lain yang ada dalam pikiran bagaimana supaya untung. Nah, tetapi akhirnya apa yang dia dapatkan itu tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada dia. Nah, ini yang menjadi kemalangan. Ya, ini menjadi satu sengsara, ya, meratap. Oh ya, kita punya sesuatu tapi nggak bisa kita nikmati. Ya, kira-kira begini, ada makanan enak, orang lain bisa merasakan, mencicipi, tapi kita nggak bisa. Misalnya rasa tidak ada lagi di dalam lidah kita, nggak bisa kita manis kah, asin kah, nggak ada. Jadi hambar semua. Nah, itu paling tidak enak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah rupanya ya kekayaan yang dia kumpulkan itu diperoleh dengan cara yang tidak halal, ya. Dia lakukan dengan cara yang tidak halal. Perhatikan, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Ya, yang dikatakan dia lakukan, ya, pemerasan ini, ya. Jadi ada orang yang bekerja sama dia, nggak digaji dengan cara yang benar, ya, dipotong gajinya, yang tidak memberikan yang semestinya, UMR tidak, tapi hanya ya sesuka hatinya, ya. Jadi ditahan itu upahnya, ya. Nah, karena upah yang kamu tahan dari buruh, jadi untuk apa ya orang kaya ini jadi orang kaya hanya memeras tenaga orang lain, memeras pikiran orang lain. Tapi kita berkata, oh, nggak boleh begitu. Harusnya dia menjadi saluran berkat bagi orang lain, mestinya. Tapi faktanya adalah masih, ya, pokoknya menerima karyawan kalau boleh gajinya kecil. Oh, yang kalau ada yang minta naik gaji, tidak usah pakai dia. Jadi semena-mena. Jadi ini orang kaya ini, ya. Karena upah yang kamu tahan. Upah yang kamu tahan itu bagaimana? Jadi begini, kira-kira semestinya katakan, oh, 2 juta gaji kita semestinya, tapi dikasih cuman 1.500.000. Itu ada yang ditahan 500, atau dikasih hanya 1 juta saja. Bahkan ada orang yang bekerja sama sekali tidak digaji. Wah, disiksa itu namanya. Dan apakah ada seperti itu? Ada. Ya, ada. Jadi mereka hanya memperkerjakan orang-orang lain, memperbudak orang-orang lain demi kekayaan diri sendiri. Nah, orang ini, ya, orang kaya ini tidak akan mengalami damai sejahtera. Memang kelihatan sepertinya hebat dia, ya. Memang sepertinya dia menikmati. Sebenarnya tidak. Perhatikan di ayat 5, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Jadi hanya sebatas foya-foya di bumi saja, ya. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Tetapi sebenarnya, ya, walaupun hidupnya mewah, berfoya-foya, hebat,
itu hanya secara kedagingan saja dia nikmati itu. Ya, tetapi sebenarnya rohaninya kan kosong. Ya, dan damai sejahtera yang sesungguhnya tidak dia terima. Nah, orang yang seperti ini ya dikatakan oleh Tuhan, hai orang kaya, ya, kamu akan mati. Untuk apa hartamu itu semua? Kamu akan mengalami sengsara, kamu mengalami kebinasaan. Jadi di sini kita lihat, bukannya tidak boleh menjadi orang kaya. Kita perlu berdoa supaya kaya, diberkati Tuhan. Tetapi menjadi peringatan bagaimana cara kita untuk menjadi kaya itu sangat penting. Ya, jangan menghalalkan segala cara demi kekayaan. Ya, jangan fokus hanya untuk kekayaan, lupa sama Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Ya, dan jangan adakan penipuan. Jangan adakan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Allah hanya untuk demi kekayaan. Dan yang kedua, boleh kaya dan semestinya kita berdoa, Tuhan berkati aku dengan berkat yang berlimpah-limpah supaya aku dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi cara mengelola berkat itu haruslah benar. Jangan dipakai untuk foya-foya. Jangan dipakai untuk memuaskan kedagingan. Ya, jangan dipakai untuk gaya hidup, ya, untuk menjadi kesombongan. Nah, kalau dilakukan atau pengelolaan keuangan kita, harta kita tidak benar, maka kita harus bertanggungjawabkan semuanya nanti di hadapan Tuhan. Ya, ini yang dikatakan bahwa orang kaya ini pun akan mengalami sengsara, akan mengalami penderitaan. Nah, kekayaannya dia dapatkan dengan cara yang tidak benar, dan kekayaannya dikelola dengan cara yang tidak benar, maka dia akan mengalami kehancuran. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk jadi orang kaya. Harus kita persiapkan, tidak masalah kita berdoa untuk jadi kita diberkati orang kaya, ya, tapi caranya harus benar. Untuk mendapatkan harta itu haruslah dengan cara yang benar, yang sesuai dengan firman Allah. Caranya adalah cara Allah, libatkan Allah dalam ya mencari harta, di dalam mendapatkan harta. Ya, perlu kita punya, ya, perlu. Anak-anak Tuhan perlu diberkati. Nah, yang kedua adalah kelola harta itu dengan cara yang benar, cara yang sesuai dengan firman Allah. Ya, bukan berarti kita, kalau begitu kita nggak nikmati. Kita nikmati. Ya, tetapi jangan untuk dipakai berfoya-foya, untuk hidup mewah, ya, untuk bergaya, untuk menjadi kesombongan, jangan. Tetapi berkat-berkat itu dikelola dengan baik. Mungkin kita berjumpa dengan orang yang sedang kekurangan. Bukankah indah rasanya kalau kita dapat berbagi karena kita orang kaya? Wah, Kak, saya mau bantu. Ya, ketika ada orang membutuhkan, ya, bantuan dan kita dapat membantu, kita bantu. Nah, ketika ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk mengembangkan pelayanan, kita ada dana, kita bantu. Wah, luar biasa, bukan? Nah, ini akhirnya kita menjadi orang kaya yang diberkati oleh Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan orang kaya yang pada akhirnya sengsara, meratap, menangislah, kata Tuhan. Bukan. Nah, yang disampaikan Tuhan kepada orang-orang kaya yang menangislah, merataplah, menderita nanti karena apa? Karena semua mereka mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar, dan mereka mengelola kekayaan mereka dengan cara yang tidak benar. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini kiranya menolong kita, memberkati kita. Jadilah orang kaya, ya, dengan cara yang benar untuk mendapatkan kekayaan itu, dan jadilah orang kaya yang mengelola kekayaan itu dengan cara yang benar, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Apapun beban pergumulan kita datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberi yang terbaik bagi kita. Kita naikkan satu pujian. Setelah itu kita akan berdoa bersama.